Guys, kalian berencana pengen punya mobil Eropa yang umurnya udah tua dan dipakai harian, tapi kalian takut setiap hari kalian ngelakuin hal seperti ini? Jangan khawatir guys. Ikutin terus video ini, saya bakal kupas tuntas tentang mobil Eropa, terutama yang udah berumur ketika dia dipakai harian. Banyak masalah nggak sih? Atau biaya perawatannya mencekek nggak sih? Atau bikin parno nggak sih? Nah, kalian ikutin terus video ini sampai habis. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga pada sehat semuanya ya. Nah teman-teman, sesuai kayak video pembukaan tadi ya, ngisi air radiator, ngecek oli, pengecekan mesin segala macam. Hal-hal seperti itu tuh wajib nggak sih kita lakukan di mobil Eropa yang udah berumur kayak begini? Gitu loh. Apakah seribet itu miara mobil Eropa yang lawas? Nah, sebelum saya cerita lebih jauh, karena di sini saya akan cerita ya teman-teman, pengalaman saya piara mobil Eropa dari enaknya sampai gak enaknya, gitu. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa semua mobil yang sudah berumur, mau itu Jepang, mau itu Eropa, Korea, Amerika, dari negara manapun, wajib hukumnya kita untuk lebih sering melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang ada di mesin gitu, terutama mesin gitu. Kayak contohnya radiator, kita harus sering cek level coolant-nya, terus oli kita juga harus sering cek kayak gitu. Nah, kenapa begitu ya? Karena namanya juga barang yang sudah berumur, otomatis dia kinerja komponennya mungkin ya sudah tidak sesempurna ketika dia waktu masih baru gitu. Jadi makanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita sering jadi lebih intens untuk ngelakuin hal tersebut. Nah, cuman intensitasnya berapa lama ini yang harus kita pelajari ya teman-teman. Nah, di sini saya akan cerita ya, khususnya untuk mobil Eropa lawas ya teman-teman, karena banyak banget pertanyaan ke saya ya, Bang atau Kang, miara mobil Eropa tuh susah nggak sih? Maksudnya ribet nggak? Apakah dia harus butuh perhatian khusus nggak sih? Manja nggak sih mobilnya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget nongol di kolom komentar. Bahkan ada beberapa DM yang menanyakan hal-hal seperti itu teman-teman gitu. Nah, di sini saya akan ceritain ya, enaknya dan gak enaknya piara mobil Eropa yang umurnya di atas 10 tahun. Oke? Saya cerita dari enaknya dulu deh, biar semangat ya. Enaknya punya mobil Eropa, walaupun lawas, kenyamanannya, nggak ada dua deh teman-teman. Mayoritas ya teman-teman, mayoritas mobil Eropa yang premium class, kayak contohnya Mercy C, E, S, itu kenyamanannya nggak bisa disamain sama mobil Jepang ya teman-teman. Even contoh kita ambil contoh Crown ya, Crown pun masih kalah nyaman dengan S-Class gitu pada zaman itu gitu guys. Jadi dari segi kenyamanan udah hampir dipastikan untuk premium class ya, karena mobil Eropa kan gak semuanya premium. Ada kayak Peugeot, ada Citroen, ada VW ya kan, itu yang mana kelasnya juga bukan masuk ke premium class gitu. Beberapa mereknya ya, beberapa tipenya ya, ada yang tidak masuk ke kategori premium class kayak gitu. Jadi mobil Eropa biasanya kenyamanannya di atas mobil Jepang. Udah gitu prestis. Nah, kita nggak usah naif lah ya. Rata-rata orang beli mobil Eropa buat apa sih? Gengsi, ya kan? Termasuk saya dulu gitu. Kalau sekarang saya udah bukan gengsi, karena
saya udah nyaman aja sih sama mobil Eropa. Jadi kalau buat saya sekarang gengsi itu udah bukan lagi nomor satu. Cuma dulu saya ingat waktu pertama kali main mobil Eropa di tahun 2009 itu memang saya beli Mercy karena apa sih? Karena ya logonya teman-teman. Sekarang siapa yang nggak tahu mobil Mercedes-Benz gitu kan? Gitu, pabrikan mobil mewah dari Jerman ya. Walaupun umurnya udah tua, tetap aja kita mengendarai Mercedes-Benz gitu. We drive a Mercedes-Benz gitu. Jadi feel yang seperti itulah yang bikin kita spesial di dalam mobil Eropa gitu. Terus udah gitu nilai plusnya lagi fitur ya, fitur biasanya mobil Eropa komplit ya. Dengan harga terjangkau kita bisa dapetin kemewahan ala mobil harga ratusan bahkan miliaran rupiah gitu ya. Kayak contohnya electric seat, telescopic steering wheel gitu. Terus auto apa sih namanya tuh yang kalau kita keluar setirnya bisa naik sendiri, joknya bisa mundur sendiri gitu ya. Di W211 kan udah ada tuh fitur-fitur seperti itu gitu. Dengan hanya kita keluar uang di bawah 150 juta itu kita bisa ngedapetin fitur yang seperti itu kayak gitu. Nah, easy access namanya. Lupa saya, easy access ya. Maksudnya fitur-fitur yang gimmick seperti itu kan banyak ya teman-teman penggemarnya gitu. Banyak orang yang suka dengan fitur-fitur yang unik seperti itu. Nah, makanya kenapa mobil Eropa walaupun second itu masih ada aja pangsa pasarnya, karena itu dia. Nah, sekarang kita cerita gak enaknya. Oke. Dari sepengalaman saya selama beberapa belas tahun main mobil Eropa, gak enaknya itu adalah ketika kita menemukan kejanggalan di mesin atau misalkan di salah satu fungsi mobil kita, itu rasa paniknya atau rasa takutnya, rasa parnonya itu lebih gede daripada kita di mobil Jepang gitu. Karena harus diakui beberapa mekanisme kerja mobil Eropa itu berbeda dengan mobil Jepang gitu. Kayak contohnya transmisi gitu. Itu walaupun mekanisme dasarnya sama, tapi ada komponen-komponen yang tidak terdapat di mobil Jepang yang di tahun yang sama gitu. Atau misalkan kaki-kaki gitu, konstruksi kaki-kaki dasarnya mungkin sama, tapi dia agak lebih ribet gitu kalau mobil Eropa, walaupun dia untuk beberapa model itu kuat kayak W210, W124, BMW E39, E36 itu kaki-kakinya emang kuat banget gitu. Cuma sekalinya rusak kadang kita dibikin pusing gitu loh, karena konstruksinya yang sedikit berbeda dengan mobil Jepang gitu. Itu jadi tingkat keribetannya atau tingkat kewas-wasannya tuh lebih tinggi gitu loh ketika kita pegang mobil Eropa. Nah, terus udah gitu harga spare part teman-teman ya, yang gak enaknya tuh. Harga spare part, harus diakui harga spare part mobil Eropa itu biasanya lebih tinggi daripada mobil Jepang gitu. Karena apa ya, kualitasnya berbeda. Terus udah gitu mungkin jarak impornya gitu, yang satu dari Jerman atau dari Prancis atau dari Inggris, yang satu dari Jepang, kan secara jarak juga lebih lebih jauh gitu. Makanya harganya itu lebih mahal biasanya di mobil Eropa gitu. Ya paling itu aja sih, sama ketersediaannya ya teman-teman, ketersediaan spare partnya, terutama untuk merek-merek yang tidak populer kayak contohnya Audi atau misalkan Jaguar atau misalkan Volvo masih mending sih, masih lumayan banyak ya. Nah, ya merek-merek Eropa yang kurang populer gitu. Kalau Mercedes, BMW itu saya rasa nggak ada masalah ya, apalagi di kota-kota besar itu nggak ada masalah. Tapi untuk merek Eropa lain ya mungkin terbatas gitu ketersediaan spare partnya. Nah, paling itu sih yang gak enaknya. Nah, kita balik lagi ke pembahasan yang awal ya teman-teman. Apakah harus
gitu. Selama kita pegang mobil Eropa, setiap hari kita cekin itu water coolant, terus oli segala macam. Selama mobil kalian sehat, itu rasanya nggak perlu sesering itu gitu. Kayak contoh, saya setiap pengecekan itu hanya seminggu sekali teman-teman gitu. Jadi saya ngecek oli, ngecek air radiator segala macam itu cuma seminggu sekali, nggak setiap hari gitu. Jadi setiap weekend saya selalu ngecek gitu. Nah kalau misalkan nggak ada masalah ya sudah, saya ini lagi. Cuma seringnya sih kalau mobilnya sehat ya, biasanya pengecekan itu hanya sekedar pengecekan tanpa harus kita menemukan sesuatu yang aneh gitu ya. Gitu. Kalau air radiator berkurang wajar ya teman-teman, karena suhu kerja mesin mobil Eropa memang lebih panas daripada mobil Jepang gitu. Makanya dia lebih sering berkurang air radiatornya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru nih ya, baru pengen piara mobil Eropa, baru kepengen nyobain mobil Eropa, dan masih ada rasa ketakutan, rasa parno ketika piara mobil Eropa, teman-teman hilangkan perasaan itu jauh-jauh. Karena ya saya ngerti sih, emang kalau baru pertama, yang namanya semua hal yang baru pertama itu kita punya rasa was-was, deg-degan. Tapi trust me, selama kalian beli unit yang bagus, unit yang yang kondisinya oke, itu harusnya mobilnya minim masalah. Masalah pasti ada, saya tekankan teman-teman ya. Masalah namanya mobil tua, mobil klasik, mobil yang sudah berumur dari Eropa, dari Jepang, masalah pasti ada gitu. Jangan mobil klasik ya, mobil baru aja kadang-kadang ada aja masalah. Apalagi mobil yang udah berumur, udah kita pakai sekian tahun, sudah menempuh sekian ratus ribu kilometer, itu pasti ada gitu. Nah kalau teman-teman berharap mobil Eropa yang mobil berumur yang tidak bermasalah sama sekali, minim masalah ya, saya saranin kalian beli baru. Tapi kalau kalian siap dengan konsekuensinya ya silahkan beli. Cuma konsekuensi ini bisa diminimalisir selama, sekali lagi ya, selama kita beli unit yang bagus gitu. Jangan sampai kita beli unit yang lemon. Lemon itu di luar bagus, dalamnya asem, ya kan? Tahu buah lemon kan? Kelihatannya bagus, seger kan? Coba kalian makan mentah-mentah, asem. Nah itu hati-hati, mobil lemon itu sekarang banyak teman-teman ya. Jadi saya juga beberapa kali pernah megang mobil Eropa. Kebetulan saya dulu pernah sempat jual beli mobil juga, khusus mobil Eropa. Saya pernah dapat beberapa unit yang kondisinya lemon, dan itu benerinnya sama, bahkan bisa lebih mahal daripada kita dapat unit yang bagus gitu. Ambil contoh misalkan W210, kita ambil yang kondisi bagus, harganya lebih tinggi, 120 juta misalkan, dibandingkan kita ambil yang misalkan harganya 90 juta atau 80 juta gitu. Nah teman-teman, ujung-ujungnya kalau mau pakai lama ya, ujung-ujungnya bisa lebih mahal kita benerin kondisi mobil yang harganya 80 atau 90 juta itu gitu. Jadi at the end malah kita bisa lebih mahal ngeluarin uangnya gitu. Kalau saran saya, ini sedikit tips dari saya buat teman-teman yang pengen piara mobil Eropa ya. Kalau kalian ngerasa tabungan kalian belum cukup untuk beli unit yang seger, nabung dulu, jangan dipaksain. Karena kalau kalian paksain ya begitulah, mobil Eropa ini agak tricky memang gitu ya. Tidak semua bengkel, tidak semua mekanik bisa menangani gitu. Makanya harus kita ke bengkel yang khusus spesialis mobil itu. Nah kalau kalian ngerasa tabungannya belum cukup atau belum sanggup untuk beli mobil yang unitnya grass, unitnya seger, lebih baik kalian nabung. Jangan kalian paksain beli unit yang murah dengan harapan perbaikannya bisa dicicil. Ya, sometimes mungkin bisa. Kalian sometimes mungkin akan ketemu ya barang-barang yang seperti itu. Tapi possibility-nya, kemungkinannya itu kecil. Paling dari 100% hanya 10-20%. Nah, pertanyaannya, kalian berani nggak gambling dengan
persentase itu. Kalau saya sih mendingan saya ambil yang pasti-pasti aja. Kayak gitu guys. Oke. Segitu dulu aja videonya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa diterima sama teman-teman semua ya. Mudah-mudahan saran saya nih menguatkan hati buat kalian yang pengen main mobil Eropa tapi masih ragu, masih takut, masih khawatir apakah mobilnya akan reliable atau enggak, apakah ngeribetin apa enggak ke depannya. Karena siapa sih sekarang yang mau diribetin sama perkara mobil ya kan? Kita beli mobil itu untuk dinikmati, bukan untuk diribetin. Oke, jadi ya kalau kalian nggak mau kejeblos ya seperti yang saya jelasin tadi teman-teman. Gitu, oke? Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like kalau suka videonya. Kalau kalian punya pertanyaan silakan DM di Instagram atau di kolom komentar juga boleh ya teman-teman. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.